Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang rapat paripurna DPR RI Gedung Senayan, Jakarta, di mana memang pada pagi hari ini dijadwalkan adanya sidang paripurna DPR RI ke-22, masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023. Agenda pada sidang paripurna kali ini adalah pidato pembukaan masa sidang 5 dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR lainnya. Setelah sebelumnya para anggota Dewan menjalani masa reses di mana para anggota turun langsung ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi rakyat. Situasi terkini sudah ada sejumlah anggota Dewan yang memasuki ruang sidang. Meski demikian, sidang paripurna hari ini juga dilakukan secara hybrid ataupun bisa datang langsung dan melalui virtual. Terlihat juga bahwa pimpinan DPR RI telah memasuki ruang sidang dan tengah bersiap untuk memulai pidatonya. Ada Ibu Puan Maharani, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Ludwig F. Paulus, dan juga yang belum terlihat hadir, Bapak Muhaimin Iskandar. Pemirsa, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut terkait poin-poin pembahasan dalam sidang paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun 2022-2023, saatnya kita saksikan bersama sidang paripurna. Selamat menyaksikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan selamat datang kembali kepada anggota Dewan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 setelah melaksanakan tugas konstitusional pada masa reses. Sidang Dewan yang terhormat, perlu diketahui bahwa saat ini DPR masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam rapat paripurna sebagai wujud kewaspadaan kita guna minimalisir lonjakan kasus yang belakangan ini terdapat peningkatan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 76 orang, hadir virtual 280, izin 35 sehingga berjumlah 391 anggota dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-22 pada masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 April 2023. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggah rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh anggota DPR RI dan hadirin sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai pekerja sosial yang telah bekerja keras menjamin kelancaran mudik lebaran tahun ini, sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri di daerahnya masing-masing dengan aman, nyaman, dan bergembira. Selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing, bertemu dengan konstituen untuk mendengarkan aspirasi rakyat, sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan diplomasi. Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Menjadi harapan rakyat bahwa DPR RI melalui fungsi-fungsinya dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah. Oleh karena itu, marilah kita, anggota DPR RI yang terhormat, bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, berdemokrasi secara berkeadaban, serta memiliki integritas kehormatan sesuai dengan kedudukannya. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan, pada masa persidangan 5 ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. APBN tahun anggaran 2024 merupakan APBN terakhir dari periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, prioritas APBN tahun anggaran 2024 akan diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia ke depan. Seluruh alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta kebijakan belanja di kementerian lembaga,
untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat, program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat. Selain pembahasan KEM PPKF APBN tahun anggaran 2024, agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadapan, yang maju, jujur, dan adil. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjalankan pembangunan nasional. Dalam membentuk undang-undang, tentu dapat memiliki berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Walaupun terdapat dinamika dalam membentuk undang-undang, tetapi dinamika tersebut dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembatalan undang-undang telah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan. Marilah kita bangun peradaban demokrasi Indonesia sebagai negara hukum. DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan produk undang-undang yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan ikut membuka ruang bagi partisipasi pendapat masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan. DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, harga, dan ketersediaan pangan selama periode Ramadan dan Lebaran. Meskipun kenaikan harga komoditas tetap terjadi, namun masih dalam batas kendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat. DPR RI juga menaruh perhatian terhadap cuaca panas ekstrim yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia akhir-akhir ini. DPR RI bersama pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrim seperti penurunan kualitas udara, meningkatnya kondisi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, kerusakan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua juga menjadi perhatian DPR RI. Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil, bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,
permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini, DPR RI mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional, antara lain ASEAN AIPA Leaders Interface Meeting, sidang Standing Committee on Economic and Sustainable Development, serta sidang ke-6 of AIPA Advisory Council of Dangerous Drugs. Pada pertemuan ASEAN AIPA Leaders Interface Meeting di Labuan Bajo pada tanggal 10 Mei 2023, Parlemen Indonesia telah menyuarakan dan merekomendasikan berbagai isu antara lain perdamaian dan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, termasuk juga perlindungan pekerja migran. Sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang AIPA tahun 2023, maka dalam menyukseskan sidang-sidang AIPA, dukungan dari berbagai pihak, termaksud alat kelengkapan dewan terkait, akan menjadi dorongan keberhasilan DPR RI untuk meneruskan peran parlemen dalam diplomasi yang berupaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Adapun pertemuan bilateral akan dilakukan melalui kunjungan dari Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, serta beberapa parlemen dari negara Sarawak, Rumania, Armenia, serta Kroasia. Melalui tugas diplomasi ini, DPR RI ikut mengambil tanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih baik, serta membangun tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Sidang Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 5 DPR RI tahun sidang 2022-2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 16 Mei 2023, sampai dengan berakhirnya masa persidangan pada tahun sidang ini. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Sebelum menutup rapat paripurna ini, sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 April 2023, akan diadakan rapat paripurna pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pukul 9.30 pagi dengan acara penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2023. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami ucapkan selamat bekerja. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Cek.
Ya pemirsa TVR Parlemen, tadi kita sudah saksikan bersama pidato dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terkait dengan sidang paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Adapun beberapa poin yang dibahas dalam pidato dari Ketua DPR RI ialah adanya pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal yang menjadi siklus pembahasan APBN. Dan juga agenda alat kelengkapan Dewan, persiapan pelaksanaan tahapan pemilu yang saat ini sudah mulai dilaksanakan dan DPR akan melakukan pengawasan sehingga memastikan bahwa pemilu 2024 akan beradab, maju, jujur, dan juga adil. Terkait dengan fungsi legislasi DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan bahwa DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU, yaitu ada 9 RUU prioritas yang akan masuk ke prolegnas. Walaupun memang dinamika terjadi dalam pembentukan undang-undang, namun tetap pada mekanisme hukum dan norma yang berlaku. DPR RI berkomitmen untuk mengusulkan produk undang-undang yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk fungsi pengawasan DPR RI juga akan diarahkan pada berbagai isu yang menjadi tugas alat kelengkapan Dewan. DPR RI mengapresiasi juga pemerintah dalam mengendalikan inflasi selama Ramadan dan juga Lebaran. DPR RI tentunya menaruh perhatian pada beberapa isu yang terjadi di tanah air, yaitu pada cuaca panas ekstrim, dan DPR bersama pemerintah akan melakukan langkah antisipatif dalam mencegah dampaknya seperti kesehatan masyarakat dan juga dampak-dampak negatif lainnya. Pemerintah juga diminta untuk mencari solusi terkait aksi-aksi yang mengancam di Papua. Pelaksanaan fungsi AKD juga maraknya kasus kekerasan anak di bawah umur, kasus kekerasan migran, perlindungan hukum, tenaga kesehatan, perjanjian kerja, dan juga sebentar lagi akan ada haji. Persiapan haji tahun ini juga akan diprioritaskan oleh DPR. Kemudian kita berlangsung maju ke fungsi diplomasi kegiatan bahwa akan ada ASEAN AIPA Interface Meeting. Parlemen telah menyuarakan dan merekomendasikan berbagai isu perdamaian dan juga pertumbuhan ekonomi, dan melalui tugas diplomasi DPR turut bertanggung jawab untuk membangun kestabilan tatanan negara. Dan di akhir pidatonya, Ketua DPR Puan Maharani juga mengatakan masa persidangan 5 ini akan segera dimulai sejak hari ini sampai dengan berakhirnya masa persidangan pada tahun sidang ini. Ia juga memberikan selamat bekerja pada para anggota dan juga memberikan informasi bahwa hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 akan diadakan rapat paripurna untuk membahas kebijakan ekonomi dan juga kebijakan fiskal pada pagi hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.